Perkenalkan, nama saya Erik Wilianto dari jurusan Desain Komunikasi Visual BINUS Malang. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang peran komunikasi visual terhadap dunia luar. Ingin tahu lagi tentang bentuk dari peran komunikasi visual? Mari simak penjelasan berikut ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih dalam lagi tentang peran komunikasi visual terhadap dunia luar. Tujuan utama dari pembahasan ini adalah mengenal cara menyampaikan suatu pesan atau makna hanya dengan menggunakan tampilan visual, serta memahami tujuan dari simbol-simbol dan ikon. Sekarang kita beralih ke dalam definisi. Apa itu komunikasi visual? Komunikasi visual adalah suatu bentuk di mana adanya gambar ataupun karya yang dapat dilihat dalam bentuk fisik dan memiliki makna atau pesan yang dapat tersampaikan hanya dengan melihat dari karya itu. Dalam pendahuluan, kita mulai dengan komunikasi visual dapat dibuat dengan beberapa cara, yaitu cara tradisional, di mana kita dapat membuat visual menggunakan pensil, tinta, cat, dan lainnya. Yang kedua adalah cara digital, di mana kita dapat membuat visual dengan menggunakan teknologi seperti komputer, pentap, dan sejenisnya. Cara ini lebih gampang karena di dalam program sudah tersedia palet warna dan alat lainnya. Sejarah komunikasi visual. Komunikasi visual sudah ada sejak dulu, tepatnya pada zaman prasejarah, dan digunakan sebagai cara untuk berkomunikasi serta tanda. Seiring berkembangnya zaman, komunikasi visual muncul di Eropa dalam bentuk karya yang dapat menyampaikan makna serta ekspresi. Peran komunikasi visual. Komunikasi visual memiliki banyak sekali peran terhadap dunia luar. Komunikasi visual telah digunakan di hampir setiap daerah atau wilayah dengan tujuan-tujuan yang penting, seperti adanya penggunaan simbol di tengah masyarakat. Simbol sendiri adalah suatu gagasan di mana telah disepakati oleh setiap orang dengan jumlah yang besar. Seperti simbol yang ada di samping, telah menjadi simbol yang disepakati bersama sebagai tanda, dilarang belok kanan, dilarang putar balik, dan lainnya. Komunikasi visual juga sudah ada sejak zaman kemerdekaan Indonesia untuk menyampaikan suatu pesan dan membangkitkan rakyat Indonesia. Seperti dibuatnya poster propaganda oleh Bung Avandi. Komunikasi visual juga sering digunakan untuk perusahaan-perusahaan besar, seperti penggunaan ikon untuk logo perusahaan di mana masyarakat dapat mengenal mereka hanya melihat dari logonya saja. Jika kita melihat logo ini, kita akan mengetahui bahwa ini adalah logo dari salah satu perusahaan sepatu terbesar, yaitu Nike. Serta logo yang dikenal karena alat permainannya memiliki kualitas yang bagus dan diketahui oleh banyak orang dengan nama Razer. Di zaman sekarang ini tidak sedikit juga orang-orang menggunakan visual sebagai alat untuk memancing orang lain agar jatuh ke dalam tipuannya dan merugikan beberapa orang. Tipuan yang sering terjadi itu biasanya muncul pada tampilan visual penjualan barang daring. Seperti contoh penjualan kostum superhero ini, menampilkan visual yang bagus tetapi bentuk asli tidak sesuai dengan gambar. Komunikasi visual juga memiliki peran dalam dunia periklanan. Terdapat iklan berupa video pendek ataupun poster yang memiliki arti dari produk yang sedang diiklankan. Seperti contoh iklan saus tomat yang divisualisasikan menjadi susunan dari potongan tomat hingga membentuk botol, dengan maksud bahwa saus tomat ini asli dari tomat segar yang diolah.
Itulah penyampaian mengenai peran dari komunikasi visual. Semoga itu bermanfaat bagi kalian semua. Sekian dan terima kasih. Demikian penjelasan mengenai peran komunikasi visual terhadap dunia luar. Seperti yang kita tahu bahwa komunikasi visual itu sangatlah penting dalam perkembangan dunia saat ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya dan sampai jumpa lagi.